Raut wajah Xiaoyan terlihat cukup senang ketika dia melihat kuali api yang berada di hadapannya. Penyempurnaan pil kali ini benar-benar berjalan dengan cukup lancar. Pada akhirnya, kuali api yang telah mengambang di langit bergejolak dengan hebat dan samar-samar berkumpul menjadi awan petir yang cukup hitam. Jejak petir hitam sekarang juga telah muncul di langit. Hal itu terus berputar-putar dengan cara yang cukup menakjubkan. Melihat pemandangan seperti ini membuat Xiaoyan tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, pil petir ya. Yang dia lakukan hanyalah melambaikan tangannya dan kemudian Raja Utara bergegas terbang menuju ke arah langit. Hal ini langsung bertabrakan dengan petir hitam yang telah menyambar. Ledakan demi ledakan petir pun terjadi sekitar 10 menit sebelum akhirnya secara bertahap menghilang. Banyak kekuatan petir murni telah disalurkan dari dalam tubuh Raja Utara menuju pil obat berwarna emas yang berada di dalam kuali. Mendapatkan kekuatan petir seperti itu membuat pil obatnya mengeluarkan cahaya emas yang benar-benar terang. Hal ini bergejolak kemudian membuat penutup kuali milik Xiaoyan dengan paksa terbuka. Pil bencana petir yang berada di dalamnya sekarang telah melesat ke arah langit dengan kecepatan tinggi. Melihat kejadian ini, Xiaoyan tertawa sambil mengatakan, aku telah menghabiskan begitu banyak waktu dan juga kerja keras untuk membuat dirimu. Bagaimana bisa aku membiarkan kau melarikan diri saat ini? Sebuah pemikiran telah dikeluarkan dari dalam benak Xiaoyan, dan kemudian tubuh spiritual Xiaoyan yang benar-benar besar mengulurkan tangan raksasanya, dan hal itu langsung menangkap pil bencana petir. Xiaoyan menghela nafas dengan lega ketika dia melihat pil obat dengan cahaya keemasan telah berada di dalam genggaman tangannya, dan Xiaoyan bisa merasakan kekuatan mengerikan terkandung di dalam pil obat tersebut. Kualitas dari pil bencana petir saat ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pil misterius tingkat ke-9 yang telah disempurnakan Xiaoyan di dalam klan Yao saat itu. Xiaoyan sambil tersenyum dia pun mengatakan, berapa banyak kekuatan yang bisa aku dapatkan kali ini tergantung pada dirimu, wahai pil bencana petir. Xiaoyan segera menutup matanya setelah dia menelan pil obat tersebut, dan kemudian baru saja Xiaoyan menelannya, kekuatan yang luar biasa telah melonjak di dalam tubuhnya. Hal ini menyebar dengan cara yang benar-benar ganas, sampai-sampai seluruh tempat ini memunculkan lubang yang sangat besar, dan dalamnya bahkan ratusan kaki. Sementara Xiaoyan berdiri di tengah-tengah lubang yang dalam itu. Beberapa cahaya yang cukup redup sekarang dipancarkan dari makam yang berada di belakang Xiaoyan untuk melindunginya dari kehancuran. Cahaya-cahaya petir emas telah melonjak keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Hal ini kemudian menyebar dan berubah menjadi raungan-raungan petir yang cukup dalam. Rambut Xiaoyan kali ini juga telah berdiri dengan warna emas yang berkilauan. Ketika tubuh dari Xiaoyan mengalami perubahan, Xiaoyan pada akhirnya berteriak dengan keras, dan kekuatan petir yang cukup liar sekarang telah berubah menjadi naga-naga emas yang secara gila-gilaan mengamuk di dalam tubuh Xiaoyan. Terlepas dari bagaimanapun naga-naga emas ini melakukan penyerangan di dalam tubuhnya, hal itu telah menemui sebuah penghalang yang tidak terlihat dan kemudian memantulkannya kembali. Di saat yang sama, api teratai pemurni iblis juga telah menyebar di dalam tubuh Xiaoyan dan secara langsung menggunakan kekuatan melahapnya untuk memakan seluruh naga-naga emas tersebut. Hal ini lalu diubah menjadi doki yang benar-benar murni dan disalurkan ke seluruh tubuh Xiaoyan. Dengan bantuan dari kekuatan jiwa yang berada di tahap D dan juga kekuatan dari api teratai pemurni iblis, penyerapan dari pil bencana petir ini berjalan cukup lancar. Raut wajah Xiaoyan saat ini terlihat cukup serius ketika dia bisa merasakan energi alam yang luar biasa telah membentuk beberapa riak. Hal itu pada akhirnya berkumpul di atas kepala Xiaoyan dan menciptakan adegan yang sangat misterius. Menggunakan kekuatan doki di dalam tubuhnya sendiri untuk membentuk gelombang dunia yang sangat mengerikan. Hampir tidak ada orang di dunia ini yang memiliki kekuatan untuk melakukan hal itu. Guyuan pada saat itu juga telah menarik gelombang dunia, namun kekuatannya jelas berkali-kali lebih besar jika dibandingkan dengan gelombang dunia yang dimunculkan oleh Xiaoyan. Lagi pula, ada celah yang cukup besar antara Xiaoyan
dan juga Guiyuan. Namun adegan saat ini cukup luar biasa. Bahkan seorang elit dosen bintang 7 biasa tidak akan pernah mampu menciptakan gelombang dunia seperti yang dimunculkan oleh Soyen. Dan alasan Soyen bisa menciptakan gelombang dunia tersebut adalah karena kekuatan jiwanya telah berada di tahap D. Banyak tubuh energi yang berada di sekitar Soyen. Mereka cukup ketakutan ketika melihat kejadian seperti ini. Shen Suedao kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Bocah ini benar-benar bisa dianggap serius. Ketika aku bertemu dengannya untuk pertama kali, dia hanya memiliki kekuatan seorang Dosun. Namun setelah aku bertemu selanjutnya, dia sudah berada di tahap dosen. Kecepatan ini bisa dianggap sangat menakutkan. Dan sekarang dia juga telah naik level lagi. Di masa depan nanti, Soyen kemungkinan akan benar-benar bisa mencapai level puncak seperti Sosuan. Gelombang energi yang telah mengamuk di dalam tempat ini berlangsung selama 10 hari penuh. Baru kemudian secara bertahap hal itu melemah, dan 2 hari berikutnya gelombang energi itu benar-benar menghilang. Tubuh dari Soyen yang tadinya berada di dalam lubang besar tiba-tiba saja melesat ke arah langit dan memancarkan sinar cahaya emas yang benar-benar terang. Kali ini Soyen mengangkat kepalanya dan dia melihat gelombang energi yang berada di langit telah benar-benar lenyap. Sementara rambut dari Soyen juga telah berubah menjadi warna hitam. Namun di dalam tatapan mata Soyen ada sedikit cahaya keemasan. Tampaknya hal itu memancarkan sebuah tekanan yang cukup aneh ketika ada orang yang melihat mata Soyen. Sebuah kegembiraan yang luar biasa telah muncul di raut wajah dari Soyen. Kemudian dia mengamati tubuhnya sendiri sambil mengatakan, "Bintang 7 dosen. Efek dari pil bencana petir tidak membuatku kecewa, karena pada akhirnya Soyen bisa melewati bintang 6 dosen tahap menengah yang langsung melompat ke bintang 7 dosen. Level seperti ini sudah sebanding dengan para ahli generasi tua seperti 4 Saint Iblis dari Clan Hun dan juga 3 dewa dari Clan Gu. Tentu saja jika Soyen benar-benar bertarung dengan mereka secara alami akan bisa dengan mudah mengalahkannya. Bagaimanapun juga, Soyen memiliki keunggulan di kekuatan jiwa tahap D. Sambil meregangkan pinggangnya, Soyen pun mengatakan memang layak menjadi pil misterius tingkat ke-9 yang dinamakan pil bencana petir. Soyen kemudian menyipitkan matanya sambil mengatakan sudah waktunya untuk pergi. Namun guru belum mengirimkan informasi apapun. Kemungkinan saat ini Clan Hun masih belum melakukan pergerakan. Orang-orang ini sebenarnya apa yang mereka tunggu? Setelah menghitung waktunya, Soyen memperkirakan 10 hari telah berlalu. Namun Clan Hun hingga detik ini memang benar-benar belum melakukan pergerakan untuk mencari rumah dari Dewa Kuno Tose. Tindakan yang mereka lakukan tampak cukup aneh. Dirinya kemudian berkata, "Hun Tiandi, aku benar-benar penasaran rencana apa yang telah kau susun." Setelah mengatakan hal tersebut, Soyen melambaikan lengan bajunya dan lubang hitam dalam sekejap telah muncul di hadapan dari Soyen. Dia kemudian memasuki lubang hitam tersebut dan menghilang dari makam surgawi. Banyak tubuh energi yang berada di dalam tempat ini menghela napas dengan lega ketika melihat Soyen telah pergi, dan mereka pun secara perlahan-lahan juga menyebar. Cerita kemudian berpindah pada tempat yang cukup gelap. Di dalam tempat itu sendiri ada kabut hitam yang telah menyebar dan memancarkan kekuatan gelap serta dingin dari dalamnya. Karena sebenarnya ini merupakan markas dari Clan Hun. Sosok api hitam yang tidak lain merupakan api pelahap ketiadaan telah duduk di udara dengan api-api hitam yang terus keluar dari dalam tubuhnya, seolah-olah dia telah melahap segala sesuatu yang berada di dunia ini. Tidak lama kemudian satu persatu kelompok telah muncul. Mereka mengeluarkan sesuatu dari dalam cincin penyimpanan, dan itu merupakan esensi spiritual yang telah dikumpulkan oleh aulat jiwa. Kekuatan hisab yang luar biasa telah dikeluarkan dari dalam tubuh api pelahap ketiadaan, yang kemudian dia melahap seluruh esensi spiritual yang berada di hadapannya. Hal ini membuat gelombang-gelombang dari fluktuasi spiritual yang menakutkan secara bertahap dipancarkan dari dalam tubuh api pelahap ketiadaan. Dan tiba-tiba saja dirinya pun mengaum dengan keras ke arah langit, membuat ruang yang berada di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Fluktuasi spiritual yang sangat menakutkan meletus ke segala arah dan meledak begitu saja.
Orang-orang berjubah hitam yang berada di bawahnya kemudian membungkuk setelah merasakan tekanan spiritual yang sangat mengerikan. Kemudian mereka pun mengatakan, "Selamat atas kemajuan dari Tuan Pelahap Ketiadaan pada kekuatan jiwa tahap D." Api pelahap ketiadaan hanya bisa tertawa ke arah langit dan kemudian tatapan matanya melihat pada sosok Huntiandi yang telah duduk dengan tenang di depan sana sambil mengatakan, "Huntiandi, sekarang saatnya untuk menggabungkan 8 batu giok Dewa Kuno Tose dan mencari tahu di mana keberadaan dari rumah Dewa Kuno Tose." Huntiandi hanya tersenyum ketika dia mendengarkan ucapan dari api pelahap ketiadaan. Selanjutnya dia menghilang dan telah muncul di hadapan dari api pelahap ketiadaan. Dirinya segera mengamati api pelahap ketiadaan sambil tersenyum dan mengatakan, "Haha, tidak buruk. Kau pada akhirnya telah mencapai kekuatan jiwa tahap D setelah kita semuanya menghabiskan begitu banyak usaha." Mendengarkan ucapan dari Huntiandi itu membuat api pelahap ketiadaan tertawa terbahak-bahak. Eksistensi sepertinya memang cukup sulit untuk bisa melatih kekuatan jiwa mencapai tahap D. Namun untungnya, dengan banyak bantuan dari aula jiwa ini yang telah mengumpulkan esensi spiritual selama berpuluh-puluh maupun beratus-ratus dan juga beribu-ribu tahun, bisa membuat kekuatan jiwa dari api pelahap ketiadaan benar-benar berhasil mencapai tahap D. Posisi dari api pelahap ketiadaan itu di dalam Clan Hun ini sangatlah tinggi dan tidak ada siapapun yang berani menentang kesenangan dari orang ini. Api pelahap ketiadaan sekarang mengatakan hanya akan ada imbalan jika ada usaha. Saat ini dengan kekuatanku seharusnya aku sudah bisa memblokir Gujuan untuk sejenak. Jika kita berdua bergandengan tangan, tidak sulit untuk bisa mengalahkannya. Huntiandi hanya tertawa sambil menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia dengan lembut mengatakan, "Sepertinya sudah waktunya untuk melakukan penyelidikan pada lokasi dari rumah Dewa Kuno Tose." Api pelahap ketiadaan menganggukkan kepalanya dan dia menjawab, "Selama kita bisa menemukan dan juga membuka rumah dari Dewa Kuno Tose itu, maka kita akan bisa mendapatkan pil embrionik yang berada di dalamnya. Dan kau akan bisa menginjam kekuatan dari pil embrionik itu untuk menembus tahap D yang belum pernah bisa dilakukan oleh siapapun dalam kurun waktu 10.000 tahun terakhir. Dirimu akan benar-benar menjadi eksistensi terkuat di dunia saat ini. Namun kau juga tidak boleh lupa tentang sesuatu yang aku butuhkan di dalam rumah dari Dewa Kuno Tose. Dan ini sudah menjadi kesepakatan antara kita berdua.